Karena untuk menjadi pemimpin negara itu pasti orang sudah kuat mental. Saya secara personal ingin menanggapi bahwa ada kekeliruan dalam pelaporan yang dilakukan oleh pihaknya Pak JK. Itulah perlunya somasi, peringatan, menegur. Rismon, lu ngomong ini ya. Perseteruan sengit yang melibatkan Jusuf Kalla dan Rismon Sianipar tampaknya bergulir semakin panas. Pasalnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu telah resmi menempuh langkah hukum dengan melayangkan laporan terkait dugaan penyebaran berita bohong alias hoax terhadap Rismon Sianipar. Hal itu dilakukan oleh Jusuf Kalla lewat kunjungannya ke Bareskrim Polri pada hari Rabu tepatnya pada tanggal 8 April 2026 kemarin. Sontak saja, aksi Jusuf Kalla yang tegas menyeret Rismon ke jalur hukum tentunya berhasil menuai sorotan tajam dari masyarakat. Tokoh-tokoh dari berbagai lapisan masyarakat sampai ikut memberi komentar. Tak terkecuali dari advokat Farhad Abbas, selaku simpatisan Joko Widodo, serta orang yang mengenal dekat Rismon Sianipar. Lantas, seperti apa tanggapan Farhad soal laporan yang dilayangkan Jusuf Kalla? Bukan masalah prematur, menurut Rismon itu keterangan dari AI kan. Nah, berarti kan makanya harusnya Pak Jusuf Kalla bersama pengacaranya. Ya kalau saat itu saya ditunjuk jadi pengacara Pak Jusuf Kalla, saya akan mensomasi dulu. Disomasi apa jawaban dia. Kalau dijawabkan AI ya sudah. Itu kan memang seperti itu. Yang namanya pejabat publik, misalnya contoh, si bapak ini pendek. Tiba-tiba dibuat foto dia jadi tinggi jangkung kayak jerapah. Apakah itu menghina? Ya kan? Itu kan namanya kartun. Kalau kartun kan tidak dipidana juga kan, betul nggak? Kira-kira seperti itulah gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit baper. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Karena untuk menjadi pemimpin negara itu pasti orang sudah kuat mental. Gitu. Fitnah itu biasa. Bahkan negarawan dalam konstruksi demokrasi di negara Amerika, ya presiden dibilang gila juga nggak ada masalah. Bahkan di Amerika itu sebenarnya presiden yang dibilang gila bukan presidennya gila, tapi orang yang bilang presiden itu jangan-jangan dia yang gila. Nah, bahkan di Jerman itu dibuat satu parlemen yang dimana boleh memprotes, menghina, diteriakin, nggak ada masalah. Dan sebenarnya nggak masalah. Kalau hanya Pak Jusuf Kalla dituduh, kalau saya sebagai Pak Jusuf Kalla dituduh misalnya membiayai 50 miliar, asal orang ngoceh, ya saya nggak langsung melaporkan, saya nggak takut gitu. Kenapa? Karena menurut saya buat apa bayar 50 miliar? Atau nanti juga orang ini kalau misalnya ketangkap disuruh sama Pak Jusuf Kalla, pasti dia ngaku disuruh saya sama Pak Jusuf Kalla. Bisa diperas orang Pak Jusuf Kalla. Tapi kita juga tidak bisa melarang Pak Jusuf Kalla untuk membuat laporan. Artinya agar masyarakat tahu, hey Indonesia, Pak Jusuf Kalla itu bukan donatur, bukan provokator yang mendanai atau menghantam Pak Jokowi. Makanya Pak Jusuf Kalla konferensi pers, kemudian mengutus pengacaranya di sana. Masalah sampai di sana pengacaranya itu diterima nggak laporannya atau harus nunggu dulu somasi, itu nomor 2. Tapi mereka telah berani mempublikasi. Lebih lanjut, Farhad Abbas juga memberikan pandangan hukum tersendiri soal perkara yang kini ramai dibicarakan orang banyak. Berdasarkan pandangan hukum Farhad, pihak kuasa hukum Jusuf Kalla sepatutnya belum menempuh langkah setegas laporan, melainkan terlebih dahulu melayangkan somasi kepada Rismon Sianipar. Lantas, seperti apakah penjelasan Farhad Abbas di balik pandangan hukumnya itu? Serta mungkinkah pula pandangan Farhad memiliki keterkaitan dengan pasal yang digunakan Jusuf Kalla dalam laporannya itu? Nah, saya jelaskan dalam Undang-Undang ITE itu kan adanya satu hukum acara yang misalnya harus dengan cara disomasi. Kedua, betul-betul memiliki locus tempusnya. Kemudian ujaran kebenciannya dari sisi mana, ya kan, pencemaran baik-baiknya, mana buktinya, transkripnya mana. Nah kemudian di situ ada nanti
mediasi atau RJ. Ya itu nanti kalau minta maaf boleh, karena ini hanya menyangkut kata berbalas kata aja. Sebenarnya kan hanya pencemaran. Kalau orang maaf pun cukup selesai. Cuman karena undang-undang tersebut ada ancaman hukuman pidana penjara, ya itu sebenarnya di negara-negara yang berkembang, Indonesia ini kan di atas negara miskin, di bawah berkembang dikit lah gitu. Memang sensitif gitu. Mungkin pendidikan kita masih kurang sehingga orang ngomong saling menyerang, saling baper gitu. Tahu nggak, untuk menangani satu perkara undang-undang ITE ini, untuk pencemaran nama baik ini butuh biaya yang sangat besar. Kalau kita menghadirkan saksi ahli itu berapa bayar saksi ahli? Kalau satu orang 15 atau 30 juta, 2 ahli aja 60 juta. Baik dari polisi, jaksa menyiapkan ahli, dari kita juga. Itu sayang. Padahal kalau kalimat hanya kata misalnya contoh, kamu ayah bodoh. Masa hanya kalimat bisa diselesaikan dengan kalimat maaf kok harus mengeluarkan uang biaya dan persidangan lama gitu. Ya kan, harusnya selesai gitu. Klarifikasi, maaf, selesai. Tak dapat dipungkiri, aksi Jusuf Kalla tentunya tidak dapat dipisahkan dengan perkara dugaan ijazah palsu yang kini ramai menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, laporan ini sampai tercipta lantaran berhembusnya sebuah kabar miring yang menduga bahwa Jusuf Kalla telah demi mendanai gerakan Roy Suryo dalam polemik ijazah palsu. Tidak tanggung-tanggung, ramai disebut bahwa Jusuf Kalla telah mengucurkan dana puluhan miliar rupiah demi menggerakkan Roy dan rekan seperjuangannya. Saya sudah ketemu Rismon minggu lalu. Di situ saya tanya, itu nggak ada yang mendanai 50 miliar, itu nggak ada. Ya, jadi hanya ada yang disampaikan itu ada siapa yang memerintahkan dengan inisial AS. Nah, kemudian ketika saya mewawancarai Rismon itu tidak ada menyebut nama Jusuf Kalla, mantan wakil presiden. Itu pribadi saya. Waktu itu Profesor Paiman dituduh mencetak ijazah palsu di Pramuka. Inilah yang kita anggap fitnah keji, yang dimana ternyata Rismon yang sempat berdebat dengan kita, karena kita ini tim garis keras Pak Jokowi, pembela itu KO gitu. Jadi saya katakan Rismon itu KO. Nah, dan mulai saat ini saya katakan Rismon adalah orang yang dilaporkan menggunakan ijazah palsu. Nah, di situ dia mulai menyadarkan, ya apa? Lebih bagus daripada jadi mantan penjahat daripada mantan orang baik, ya, kira-kira gitu. Nah, Rismon ini kita anggap mantan penjahat lah kira-kira, karena dia Rismon itu kejahatannya itu bukan hanya di pikiran atau penelitian dia, tapi memang gerak badannya, dia bisa nunjuk orang begini, pokoknya wow gitu. Itu saya agak kaget juga gitu. Di lain sisi, Rismon Sianipar sendiri telah memberikan bantahan atas semua ini. Ia ketika ditemui beberapa waktu lalu, Rismon Sianipar dengan lantang menyebut bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menghembuskan dugaan adanya uang Jusuf Kalla di belakang gerakan Roy Suryo. Menurut Rismon, rekaman yang kini beredar itu bukanlah asli dirinya, melainkan sebuah video penuh rekayasa hasil kecerdasan buatan. Kalau tidak benar, ternyata itu adalah data AI, itu berarti adalah laporan palsu. Yang bertanggung jawab kepalsuan laporan itu bukan lagi Pak Jusuf Kalla, tapi pengacaranya. Kenapa tidak memberi saran yang baik atas langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pak Jusuf Kalla ketika namanya tercemarkan? Itulah perlunya somasi, peringatan, penegur. Rismon, lu ngomong ini ya? Rismon jawab, iya saya. Ya udah lu turunin tuh, lu minta maaf, take down dari ini lu. Ya iya. Kalau iya dia masih bilang iya nggak apa-apa Pak, hajar. Tapi kalau belakangan, oh iya itu AI gitu. Suara kita bisa. Ya kan? Maksudnya cukup orang-orang bodoh di luar yang tertipu dengan teknologi rekayasa AI itu. Anggap aja sebagai ilmu baru yang harusnya kita belajar dengan cara yang tidak emosional, tidak terburu-buru gitu. Tapi kalau Pak Jusuf Kalla sampai terjebak di situ, berarti kan pengacaranya yang tidak teliti. Ya gitu. Kalau mereka komen-komen itu biasa, setahu saya sih.
pengalaman di undang-undang ITE orang yang memberi komentar juga nggak bisa dipidana juga itu. Jadi orang yang memasang bukan media tapi memasang di akun pribadi, tapi yang komen itu nggak jadi sampai ke sana. Dan itu anggaplah komen, ada yang positif negatif ya dia hanya sekedar komen di situ. Walaupun ngomongnya kayak gimana tidak, yang tidak boleh itu kan penyebarannya gitu. Misalnya ada, tapi kalau komen nggak apa-apa. Kalau mereka ini komen-komen sih nggak ada masalah. Nama Rismon Sianipar sejatinya bukanlah satu-satunya akun media sosial yang kini disorot tajam oleh Jusuf Kalla. Ya, sang mantan wakil presiden juga digadang-gadang tengah meramu laporan polisi lainnya terhadap beberapa akun media sosial, salah satunya terhadap Irjan Mosato. Ya, disebabkan oleh salah satu unggahan media sosialnya, Irjan Mosato kini berada dalam bayang-bayang hukuman pidana. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Irjan menanggapi ini semua? Tadi kami sudah konsultasi, sudah beda kasusnya dengan ditemani oleh Direktorat Cyber dan Direktorat Pidana Umum, dan dari hasil beda kasus itu peristiwanya unsur-unsurnya terpenuhi. Ada korban dalam hal ini Pak JK, ada terduga pelaku dalam hal ini Pak Rismon, dan channel YouTube yang menaikkan video itu. Pada prinsipnya kan kita mengapresiasi ya, menghargai aja bahwa setiap orang punya hak hukum untuk melaporkan kalau diduga ada unsur pidana ataupun ada hal-hal yang dalam hal mungkin mereka merasa tersinggung atau mendiskreditkan mereka. Terus sah-sah saja untuk siapa saja mau melaporkan. Tapi terkait laporan kemarin ada beberapa hal yang sudah melalui kanal saya mengoreksi pihaknya Pak JK ya. Ada beberapa hal yang kurang, ada beberapa hal yang dalam hal ini bagi saya mungkin bisa menjadi satu kajian gitu bersama, bahwa bukan suatu pernyataan afirmatif saya yang menuduh ya bahwa Pak JK melakukan makar ya. Tapi kabar tadi dari Bareskrim bahwa Pak JK hanya melaporkan saudara Rismon ya, tidak disebutkan nama-nama kami. Jadi kita juga belum tahu karena memang pelaporan pada tanggal 6 April itu apakah terpisah dengan pelaporan Pak JK hari ini, yang kita belum tahu. Tetapi kita tetap menanggapi dalam konteks bahwa supaya untuk meluruskan informasi yang kami para konten kreator, Bang Budius, Pak Mariansa Semar, Ketua Rampen Nusantara, dan termasuk saya juga ya. Ada juga disebutkan teman-teman YouTuber Nusantara ya, tapi belum ada klarifikasi dan resmi dari mereka karena ini menyangkut komunitas YouTuber Nusantara. Tapi saya secara personal ingin menanggapi bahwa ada kekeliruan dalam pelaporan yang dilakukan oleh pihaknya Pak JK, yaitu Pak Abdul Haji ya kalau nggak salah ya, bahwa laporan itu seolah-olah sayalah orang pertama yang memprovokasi makar ya, dalam hal ada kalimat yang bagi mereka itu sangat tendensi. Tapi sebenarnya yang dilaporkan itu thumbnail atau judul gitu. Sementara di judul itu sangat jelas bahwa saya memberikan satu kalimat indikasi, yaitu kata terancam dipidana diseret provokasi chaos. Pertanyaannya apakah ini menuju kepada makar? Kita tidak melakukan pernyataan afirmatif bahwa sesuatu yang sudah pasti gitu kan. Sementara itu, dalam perjuangannya menghadapi bayang-bayang ancaman laporan Jusuf Kalla, Irjan Mosato tampaknya tidak berdiri seorang diri. Ya, selain menggandeng kuasa hukum, Irjan Mosato juga berhasil meraih dukungan dari advokat Farhad Abbas. Ya, selaku garda terdepan pembela Jokowi, Farhad Abbas pun siap menggandeng Irjan Mosato agar dapat melakukan mediasi. Dan bila mana kata damai tak kunjung tercetus jua, Farhad siap meluruskan ini semua. Kalau selama ini saya kenal Irjan orang yang baik-baik saja. Nah, karena profesi misal jurnalis, saya rasa bisa diluruskan gitu. Harusnya Pak Jusuf Kalla memberi somasi kepada mereka, menegur gitu. Bukan langsung melaporkan apakah benar data itu. Sebenarnya kalau ada siapa dulu yang mau unggah, kemudian mereka mengkomen, itu nggak bisa dipidana juga gitu. Nah, tapi saya rasa ini bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan lah. Bahkan saya kalau misalnya ternyata ada yang tidak benar, saya sebagai pembela terdepan barisan relawan Pak Jokowi, saya siap untuk melakukan mediasi. Kemudian kalau memang salah, kita meluruskan.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.